Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kan, teman-teman, selamat bertemu kembali di diskusi kita yang keempat. Eh, Diskusi kali ini itu kita nanti akan membahas terkait apa namanya peran ataupun fungsi lembaga permasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, kali ini lapas, yang biasa teman-teman sebutkan penjara begitu. Nah, eh, coba saya pantik terlebih dahulu ya teman-teman karena ini diskusinya berbeda kayak di tugas-tugas sebelumnya yang per poin. Kita rasa ini abstrak nantinya coba kita jelaskan maksudnya dari apa namanya peran lembaga permasyarakatan tak rasa itu dia berperan menjalankan tujuan dari sistem peradilan pidana yang Ya, lebih Bang. luas, ya kan? Yakni menegakkan keadilan, terus melindungi masyarakat, dan membantu proses rehabilitasi. Nah, pelaku tidak pidana agar dapat, maksudnya terintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani pidana. Nah, beberapa peran lapas ya maksudnya di sini dalam sistem pidana di Indonesia. eh, yang pertama coba maksudku itu mengenai menjalankan pemidanaan. Apa namanya kalau di sidang begitu kan kadang putusan ada pidana penjara begitu ya yang dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, penjara ini menjadi tempat bagi para terpidana untuk menjalankan hukuman sesuai jenis ataupun masa yang ditetapkan. Nah, ini yang maksudku ya tujuannya ya untuk efek jerah terus dan melihat apa namanya kalau di konten TikTok begitu kan penjara kan sangat serem begitu ya. Jadi ya mencegah juga untuk tindak pidana yang lebih lanjut maksudnya, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika penjahat-penjahat ataupun tindak pidana yang semua dimasukkan di penjara kan begitu, nggak ada yang mengganggu ketertiban masyarakat kembali begitu. Nah, coba kalau menurut Mas Iqbal atau Mas Aldo, dijelaskan mungkin. Ya, monggo Mas Aldo dulu mungkin. Ini apa Ya, masih dalam mungkin. masuk dalam konteks Undang-Undang TPKS tadi ya? Ya, eh Mas. Iya, karena apa ya maksudnya kan pidana, maksudnya kan lapas penjara, berarti kan udah diputuskan begitu. Ya, mungkin saya dulu Mas Pras, moderator. Ya, Mungkin eh, dari tema tersebut itu kan kita berarti harus melihat tuh. Setelah narapidana itu atau orang-orang yang terjerat terkait Undang-Undang TPKS itu ketika sudah diadili, diberikan sanksi, maka dia akan masuk ke dalam jeruji besi. Buih atau lapas atau penjara yang biasanya kita sebut tadi itu kata Mas moderator yang tampan tadi itu. Nah, berarti kan lapas itu kan dia sebagai fungsi, sebagai peran. Nah, dalam dua konsep tersebut fungsi perannya penjara itu seperti apa? Ada banyak tuh. Mungkin kita kaji satu persatu. Mungkin kalau yang pertama itu yang kita sebagai mahasiswa hukum melihat daripada peran lapas itu ya yang pertama pasti sebagai tempat pembinaan narapidana. Jadi ketika dia masuk ke dalam lapas, ya kita nggak bicara soal tindakan-tindakan yang represif itu, tindakan-tindakan aparatur yang memberikan sanksi, efek-efek nestapa itu. Jadi ada efek-efek pembinaan, baik dalam segi psikologis, pendidikan, ataupun keterampilan-keterampilan lainnya, keterampilan tangan, keterampilan menulis, keterampilan apapun itu harus ditingkatkan dalam penjara. Karena penjara itu bukan sebagai fungsi untuk merebut hak para narapidana saja, tapi sebagai fungsi pembinaan. Baik pun dalam pembinaan spiritual. Nah, hak-hak itu harus dipenuhi juga oleh negara. Lalu yang kedua itu kita harus lihat juga pelaksanaan pidana penjara itu seperti apa. Jadi eh, lapas itu kan menjadi tempat pelaksanaan hukuman penjara yang kita lihat sesuai dari putusan pengadilan itu sendiri.
Nah, fungsi-fungsi ini kan memastikan bahwa pelaku tindak pidana menjalani hukuman sesuai dengan aturan hukum. Jadi dia dihukum semisal 15 tahun, ya dia harus mendekam selama 15 tahun. Kalau ada pengurangan masa tahanan, nah dia harus jelas dijabarkan melalui konteks di pengadilan juga. Lalu yang ketiga itu rehabilitasi dan reintegrasi sosial, kalau kita biasa sebut. Nah, lapas memiliki fungsi tersebut tuh, rehabilitasi, untuk membantu narapidana memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Jadi, ketika dia sudah melanggar, kan kalau dia melanggar undang kan berarti dia melanggar melanggar juga norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Jadi ada program-program yang bersifat reintegrasi sosial, yaitu nantinya agar narapidana dapat beradaptasi dengan masyarakat setelah bebas. Jadi nggak dia udah lama nggak terjun di masyarakat, lalu dilepaskan begitu saja. Jadi harus ada program yang bersifat reintegrasi itu tadi. Nah, lalu mungkin dapat dilanjutkan oleh Mas Aldo. Ada 3 poin tadi mungkin dari saya yang keluar di diskusi malam hari ini. Ya silahkan Mas, mungkin kalau ada tambahan tuh. Oke, monggo Mas Aldo. Ya baik, terima kasih. Mungkin cukup ya dari teman-teman itu, saya hanya menambahkan poin-poinnya dari Mas Iqbal. Mungkin dari poin-poin tersebut ada beberapa poin lagi yang perlu saya tambahkan ya, dari saya. Mungkin ada ini, kalau peran dan fungsi lapas itu ada pelindungan hak asasi pelaku. Meskipun pelaku kekerasan seksual harus menjalani hukuman, mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati selama berada di lapas. Contohnya mungkin ada menjamin hak-hak dasar pelaku seperti kesehatan, makanan, dan akses layanan psikologis. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembinaan tanpa kekerasan atau diskriminasi. Dan mungkin poin selanjutnya ada penanganan pelaku beresiko tinggi. Dalam kasus tertentu, pelaku kekerasan seksual mungkin termasuk kategori beresiko tinggi ya untuk mengulangi tindak pidana setelah bebas. Mungkin lapas berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat risiko pelaku atau memberikan program rehabilitasi khusus atau intensif sebelum reintegrasi sosial. Dan poin selanjutnya mungkin ada persiapan reintegrasi sosial. Setelah menjalani hukuman, pelaku harus dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi tindak pidana dan dapat hidup secara produktif. Peran lapas di sini mungkin ada membekali pelaku dengan keterampilan kerja dan wawasan baru, berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan atau Bapas untuk memantau dan mendampingi pelaku pasca pembebasan. Dan poin terakhir dari saya mungkin ada koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Lapas bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lain dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan pelaksanaan pidana sesuai dengan hukum. Dalam konteks Undang-Undang TPKS, Lapas juga dapat berkoordinasi dengan lembaga perlindungan korban untuk mendukung pemulihan korban dan mencegah ancaman dari pelaku lainnya. Mungkin itu, Mas. Oke, coba ini ya saya tambahkan tadi jelas maksudnya yang dijelaskan Mas Iqbal. Lapas itu bukan hanya untuk penghukuman, cuman juga pembinaan maksud. Coba tak tambahkan juga mengenai pembinaan itu salah satu tujuannya juga untuk apa namanya mengurangi kekambuhan atau maksudnya residivis begitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan Undang-Undang TPKS, LP itu ataupun penjara itu berperan penting dalam apa namanya memfasilitasi program pembinaan. Nah, tujuannya yaitu untuk apa namanya mengurangi kekambuhan ataupun residivis itu tadi. Nah, itu tujuannya ya apa namanya biar tidak pidana kekerasan seksual itu nggak sering terjadi begitu, nggak sering terulang. Nah, kalau dasar hukumnya tak rasa jelas itu di pasal 6 itu di Undang-Undang TPKS menyebutkan bahwa negara tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga melakukan rehab begitu ya. Nah, kalau apa namanya korelasinya dengan undang-undang apa namanya LP atau
Undang-Undang tentang Permasyarakatan, ya kan, itu mengatur di pasal 12 Undang-Undang Nomor 95 ya, bahwa LP itu harus menyediakan program pembinaan yang dapat mengurangi resiko kekambuhan pelaku. Kalau tadi contoh yang dijelaskan Mas Iqbal kan bikin apa nah, jahit, apalagi menulis, ngelukis mungkin kan. Eh, jadi atau kita apa namanya ada yang kasih tambahan mungkin teman-teman sebelum nanti apa kesimpulan atau segala macamnya, atau sudah 10 menit ini Mas Iqbal atau belum kira-kira? Ya mungkin eh, diskusi malam hari ini sudah konferensif, Mas. Jadi sudah cukup, sudah banyak semua dipecahkan ini. Ya, mungkin begitu ya. Mas Aldo ada tambahan mungkin? Cukup Mas dari saya Mas. Ya, mungkin sebelum tak tutup, saya ucapkan kepada Bu Kolida ya, yang terima kasih sudah apa maksudnya dalam matkul kali ini membimbing kami, khusus kami di kelompok Undang-Undang TPKS ya. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya dan selamat Hari Guru juga Bu Kolida. Begitu. eh, Terima kasih. Sekian dari kelompok TPKS. Billahi bisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.